Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para tulab wa talibat ma'ad habrul ummah yang Allah muliakan, pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib, syarah matan ghayah wa taqrib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana yang kita sepakati bersama, pada hari ini kita loncat dulu pembahasan kita dari pembahasan rukun salat ke pembahasan bab udhiyah insyaallah. Baik, kita langsung saja membaca apa yang dituliskan oleh musannif di sini. Faslun fi ahkamil udhiyah. Bi dhammil hamzah fil ashhar. Jadi kata udhiyah itu yang masyhur dalam bahasa adalah dengan dhammah, al-udhiyah. Berarti kalimat fil ashhar menunjukkan kalau ada bahasa lain. Ya, ada istilah lain, ada yang mengatakan ad-dhahiyah. Gitu. Wa hiya ismun lima yuzbahu minan na'am yauma 'idin nahri wa ayyam tasyrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Ini maknanya secara syariat, secara istilah, adalah sesuatu yang disembelih dari hewan ternak, yaitu sapi, unta, sapi maupun kambing pada hari Nahar, pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik, bilayaliha. Ya, itu ada tambahan bilayaliha karena sah-sah saja orang menyembelih pada malam hari, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Ya. Hukumnya yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bagi orang yang sendirian. Ya, jika belum berkeluarga, dan bisa menjadi sunnah kifayah jika khitabnya kepada keluarga, satu keluarga. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau dalam hukum Islam atau ahkamus syari'iyah itu ada 5 hukum. Ada fardu, ada fardu ain, fardu kifayah. Begitu pula dalam sunnah juga ada sunnatu ain dan sunnah kifayah. Sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i itu hanya ada 7 yang dikumpulkan dalam bait adzanun wa tashmitun wa fi'lun bimayyitin idza kana manduban walil akli basmila wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu wa bid'u salamin wal iqamatu fa'qila. Pertama adzan, sunnah kifayah. Kemudian tashmit bagi orang yang bersin, mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan mengurusi jenazah yang sunnah. Ya, hal-hal yang dilakukan dalam mengurusi jenazah, tapi hal-hal yang sifatnya sunnah ini juga sunnah kifayah. Walil akli basmila, dan
mengucapkan bismillah sebelum makan. Ketika makannya bareng-bareng. Ada orang makan 5 orang bareng-bareng satu nampan. Di antara 5 itu, jika satu orang sudah mengucapkan bismillah, maka itu sudah terpenuhi bagi yang lain. Kalau fardu kifayah kan, idza fa'ala al-ba'du saqatal itsmu 'alal baqin. Yang gugur dosa. Tapi kalau sunnah kifayah jika dikerjakan saqatat talab, gugur permintaan syariat kepada yang lain. Ya. Walil akli basmilah. Itu 4. Wa udhiyatun. Yang kelima, udhiyah. Min ahli baitin ta'addadu. Jika ahli baitnya itu banyak. Artinya satu keluarga. Ada ayah, ada suami, ada istri, ada anak 3 misalnya. Maka jika satu di antara mereka melakukan kurban, maka gugur permintaan syariat kepada anggota keluarga yang lain. Wabid usalamin, dan memulai salam. Memulai salam itu juga sunnah kifayah. Ketika ada 5 orang berjalan, kemudian bertemu salah seorang gurunya misalnya, 5 orang ini satu saja yang mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum ya Ustadz, maka sudah gugur permintaan salam dari yang lain. Wal iqamatu fa'qila, dan juga iqamah. Jadi adzan iqamah itu sifatnya sunnah kifayah. Beda sunnah kifayah dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu saqatal itsm. Kalau sunnah kifayah saqatat talab, gugur permintaan syariat. Fa idza ata, ya, dan dalam mazhab Syafi'i dan kalau tidak salah jumhur juga, itu sunnah berkurban itu hukumnya sunnah, kecuali dalam mazhab Abu Hanifah, ya, mengatakan itu wajib, tentu dengan syarat-syarat yang saya rasa itu mampu dalam Hanafiyah itu levelnya luar biasa tinggi, mampunya standarnya tinggi. Nah, dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah disunnahkan bagi yang mampu, bagi siapa saja, muslim mukallaf, muslim balik berakal dan mampu. Ya, mampu di sini dobitnya apa? Standarnya apa mampunya? Yaitu dia mempunyai kelebihan harta, ya, untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi pada hari Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Nah, jika sudah mempunyai kelebihan harta untuk 4 hari tersebut, kelebihan harta itu bisa untuk berkurban, maka dia disunahkan untuk berkurban. Fa'idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Ya, tadi kalau ada satu keluarga di antara anggota keluarga tadi yang berkurban, maka gugur permintaan syariat terhadap yang lain. Wala tajibul udhiyatu illa bin nazri. Ya, udhiyah itu hukum asalnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah kifayah, dan bisa menjadi wajib hanya dengan nazar. Ini halnya sama halnya dengan i'tikaf. I'tikaf itu hukumnya sunnah dan bisa menjadi wajib jika dinazarkan. Wa yujzi'u fiha al-jadha'u min ad-dha'ni. Nah, ini sekarang pembahasan jenis-jenis yang sah untuk dikurbankan. Wa yujzi'u fiha al-jadha'u min ad-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi tsaniyah. Kalau domba, ya, kalau domba itu usianya minimal 1 tahun dan masuk ke tahun kedua. Wa ta'ana fi tsaniyah. Artinya sudah genap 1 tahun. Dan domba boleh di bawah 1 tahun jika dombanya ini sudah tanggal giginya atau poel, ya istilahnya, ya. Sudah tanggal giginya, dan itu kira-kira sekitar umur 6 bulan ke atas. Jadi boleh juga domba di bawah 1 tahun asalkan gigi susunya itu sudah copot, dan itu kira-kira umur 6 bulan ke atas. Kemudian wathaniyu minal ma'iz. Nah, ini kambing biasa, kambing kacang, itu usianya 2 tahun dan masuk ke usia ke-3. Alias sudah genap usia 2 tahun. Wathaniyu minal ibil.
yaitu kalau unta itu harus berusia 5 tahun dan masuk ke 6 tahun, genap 5 tahun berarti. Sedangkan wathaniyu minal baqar wa huwa ma lahu sanatan. Ya, sapi itu sama dengan kambing biasa, yaitu usia sudah genap 2 tahun. Naam. Ya ini jenisnya ya, kalau kurban itu harus dengan bahimatul an'am, sapi atau sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing dan sejenisnya seperti domba dan unta. Ya. Tidak boleh dengan hewan yang lain seperti kelinci atau ayam, ya, atau burung dan yang semisalnya. Memang ada yang membolehkan, tapi ini pendapat yang syadz, yaitu pendapatnya Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin ishtaraku fi tadhiyati biha. Nah, ini sekarang perserikatan dalam berkurban. Kalau unta itu maksimal 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyah. Ya, hanya maksimal 7 orang. Dan tidak hanya ishtaraku fit tadhiyah, ishtaraku fil aqiqah juga boleh. Membeli unta, misalnya ada 7 orang tua yang pengen mengakikahkan anaknya, masalan, ya, beli sapi, masalan, ya, ingin mengakikahkan anaknya, maka dia mereka bersekutu dengan 7 sapi untuk akikah, misalnya. Bisa saja. Atau 7 orang tadi, 3 orang akikah, 4 orang kurban. Boleh. Ya. Atau bahkan tidak ada ibadah sama sekali. Artinya dia memang berserikat untuk mengincar dagingnya doang, untuk makan dagingnya. 3 orang akikah, 3 orang kurban, 1 orang cuman pengen makan dagingnya aja. Berserikat di unta atau sapi begitu, maka tetap diperbolehkan. Maksimal 7 orang. Wa tujzi'ul baqarah an sab'atin. Kadzalik. Wa tujzi'u syatu an syakhsin wahid wa hiya afdal min musyarakatihi fi ba'in. Sapi dan unta maksimal 7 orang. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau patungannya cuma 5 orang, tentu lebih sah lagi. 7 orang aja boleh, apalagi patungannya cuma 5 orang. Tentu lebih boleh. Bahkan 1 orang 1 sapi lebih afdal lagi makan. Ya, lebih afdal lagi. Maka dikatakan di sini kalau kambing itu tidak bisa bersekutu karena satu kambing 1 orang saja, atau 1 domba 1 orang. Dan kalau berkorban 1 orang dengan 1 sapi, 1 orang dengan 1 kambing, itu lebih afdal daripada 1 sapi 7 orang. Ya, meskipun nanti hasil dagingnya lebih banyak yang 1/7 tadi daripada orang yang berkurban 1 kambing full. Meskipun, ya, berarti kan kalau 1 kambing itu lebih afdal daripada yang bersekutu 7 sapi, maka apalagi kalau ada orang yang betul-betul kaya, ya, itu berkurban 1 sapi 1 orang. Nah, tentu ini lebih afdol lagi kan, sebagaimana beberapa pejabat ya ketika Idul Adha seperti ini, ya, itu menyumbang 1 sapi ya, atas namanya sendiri, dan sapinya nggak kaleng-kaleng lagi kan, sapinya sapi super. Nah, seperti itu. Tentu lebih afdol lagi. Ya, tentu ini bagi yang memiliki kemampuan finansial tentunya. Naam. Ya. Berarti apa yang dilakukan untuk di sebagian masyarakat kita, kayak di sekolah-sekolah, sekolah menarik sumbangan ke setiap anak untuk membelikan 1 sapi, ya ini tidak bisa disebut kurban. Tapi kita apresiasi bahwasanya mereka itu diberikan latihan untuk menyisihkan harta mereka, uang jajan mereka untuk latihan berkurban, maka tetap diapresiasi pahala sedekahnya. Tapi kalau dikatakan kurban, tentu tidak bisa disebut kurban karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Wa afdalu anwa'il udhiyah ibilun thumma baqarun thumma ghanam.
Ya, urutannya pertama unta, kemudian sapi, dan kemudian kambing. Ini urutan afdolnya ini jika dilihat dari segi banyaknya daging. Karena kalau dilihat dari sisi banyaknya daging, biasanya daging unta lebih banyak daripada daging sapi. Dan daging sapi tentu lebih banyak daripada daging kambing. Jika dilihat dari sisi banyaknya daging. Tapi kalau dilihat dari sisi mana daging yang paling enak di antara 3 hewan kurban tadi, itu daging domba. Daging domba yang paling enak. Naam. Dan apakah boleh menyembelih kurban betina? Boleh-boleh saja. Ya, sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuman yang lebih afdal itu kalau menyembelih hewan kurban yang jantan. Jadi kalau dalam zakat, ya zakat hewan ternak, lebih afdal kita memberikan zakat hewan betina. Karena dengan begitu dia bisa berkembang biak. Kalau untuk zakat. Tapi kalau untuk sembelihan, baik itu akikah maupun kurban, afdalnya menyembelih yang jantan. Karena dagingnya lebih enak hewan jantan daripada betina. Wallahu a'lam bishawab. Waqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa arba'un fi ba'din nusakh wa arba'atun la tujzi'u fi dhahaya. Lalu melanjutkan pembahasan, ada 4 jenis yang tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama, wa ahaduha al-aura'ul bayyin al-zahir awaruha wa in baqiyat al-hadaqah fil asah. Al-aura yaitu buta sebelah. Al-bayyin ini zahir, yang jelas tampak buta sebelahnya. Meskipun masih tersisa bola matanya atau bulatan matanya itu masih ada, tapi sudah buta, sudah tidak berfungsi lagi, maka tetap tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya, yang berarti tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti mafhum muwafaqahnya, kalau buta dua-duanya, kalau buta sebelah aja nggak sah, apalagi buta dua-duanya. Tentu lebih tidak sah lagi untuk dijadikan hewan kurban. Wathani al-arja'ul bayyin arajuha, yaitu yang pincang, yang jelas pincangnya. Dan dobit pincang di sini adalah kalau hewan kurban ini ketika dibawa, digiring ke padang pasir, digiring ke padang rumput untuk cari makan, dia selalu tertinggal dari teman-temannya. Itu dobit pincang itu. Ya, jadi ketika digembalakan ke padang rumput sama gembalanya, ini selalu tertinggal dari teman-temannya karena kondisi kakinya yang pincang. Maka inilah dobitnya. Kalau seperti itu kejadiannya, kasusnya, maka tidak sah untuk dikurbankan. Walau kana husulul araji laha inda idja'iha litadhiyati biha. Nah, meskipun pincangnya itu terjadi saat kita akan mengkurbankannya, saat kita akan menyembelihnya. Sapinya ini susah diatur, ngamuk, ya, kemudian ada orang yang ditembak kakinya dengan senapan angin misalnya. Atau dipukul atau dibaring, tapi ketika pas jatuh dibaringkan kakinya patah. Nah, padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Maka ketika proses mau akan disembelih, kemudian dia ngamuk dan berusaha dilumpuhkan dengan cara melumpuhkan kakinya satu, maka jadi tidak sah untuk disembelih. Ya, bisa babi ittirabiha, ya, karena banyak gerak, yaitu sapinya ngamuk misalnya. Maka tentu harus berhati-hati ketika orang ingin menyembelih. Jangan sampai ketika disembelih itu malah menjadi cacat, ya, pincang, yang membuatnya tidak sah untuk dikurbankan. Watsalitsu al-maridatul bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Ya.
Sakit di sini ya sakit yang berdampak pada tubuhnya, ya misalnya tubuhnya itu sakit atau kepada dagingnya yang kelihatan, ya kelihatan dari tubuhnya dan juga berdampak dengan kualitas daging. Ya, dagingnya menjadi jelek atau seterusnya, ya maka ini tidak bisa dijadikan kurban. Wala yadurru yasiru hadhil umum. Nah, lihat. Dari 3 kasus di atas, yaitu pincang, buta sebelah, dan sakit, itu menjadi tidak sah dikurbankan kalau dia bayin. Ya, aibnya itu jelas dan parah lah. Buta sebelah parah, betul-betul buta. Ya, kemudian pincang, kemudian sakit. Nah, kalau dia cuma sedikit, misalnya butanya itu sedikit, nggak buta maksimal, tapi cuma sedikit, maka masih bisa dipakai berkurban. Begitu pula kalau sakitnya tidak terlalu parah, hanya sedikit sakitnya, ya, atau pincangnya sedikit, tidak terlalu parah, maka ini diperbolehkan, masih boleh untuk dijadikan kurban. Ya, kalau yang 3 ini nggak dimaafkan kalau parah statusnya, ya, al-bayyin atau al-zahir. Tapi kalau dia yasir, maka masih dimaafkan dan tetap sah untuk dikurbankan. Kemudian jenis cacat yang keempat adalah al-ajfa, yaitu yang kehilangan wahiyya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha minal huzal, yang hilang otak atau sumsum tulangnya. Karena apa? Karena saking kurusnya, karena kurus kering. Ya, al-hasil laha wa yujzi'ul khasi. Dan kalau dia itu hewan yang dikebiri, al-khasi al-maqtu'ul khisyataini, hewan yang dikebiri, apakah boleh dipakai untuk berkurban? Boleh. Karena justru bahkan kata para ulama itu kalau dikebiri malah semakin bagus dagingnya, kualitas dagingnya semakin bagus. Itu diperbolehkan. Ya. Wal maksurul qarn, dan hewan yang tidak punya tanduk atau tanduknya hilang sebelah, patah sebelah, illam yu'athir al-kasru fil lahmi, itu juga boleh. Kalau cuman buntung tanduknya atau hilang tanduknya satu, itu masih sah dipakai berkurban selama jika tidak berpengaruh terhadap kualitas daging. Wa yujzi'u aidan faqidatul qurud, bahkan juga diperbolehkan hewan yang tidak punya tanduk. Ya, hewan yang tidak punya tanduk dan disebut dengan wahyal musammatu bil jalha, ya, yang tidak punya tanduk. Nah, jadi di sini dhabit aib yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, yaitu dhabitnya kullu aibin yunqisul lahma au yunqisu asy-syai'a mimma yu'kal fa innahu mani'un minal ijza'. Itu dia. Kullu aibin yunqisul lahma au yunqisu syai'a mimma yu'kal fa innahu mani'un minal ijza'. Semua aib yang berimbas kepada buruknya kualitas daging, berkurangnya daging, maka aib tersebut menjadi penghalang sahnya kurban. Sehingga berarti mafhum mukhalafahnya, kalau aibnya itu tidak merusak kualitas daging seperti tadi, tidak mempunyai tanduk, ya, tidak mempunyai tanduk, maka seperti ini tidak menjadikan tidak sah, ya, tetap sah. Kenapa? Karena tanduk tidak berhubungan, tidak sama sekali tidak berkaitan dengan daging, ya, tidak berkaitan dengan daging, ya. Kalau sapinya ompong atau hewannya ompong, bisa nggak dikurbankan ompong? Kalau ompong, nggak ada gigi, apakah sah buat kurban? Sah kalau ompongnya udah Sah. gede. Ompong udah gede.
Iya, karena pasti badannya nggak ngaruh kan, badannya nggak ngaruh. Kalau ompong masih kecil kan badannya kurus, nggak bisa ngunyah. Iya, betul Pak. Nah, jadi kalau ompong nggak ada gigi itu dilihat apakah yu'athir ilal laham aw la yu'athir. Kalau tidak berdampak terhadap daging ya maka sah-sah saja. Tapi kalau berdampak terhadap daging tentu menjadi tidak sah. Karena tadi dobitnya itu semua aib yang berdampak dengan kualitas daging maka menjadikan aib itu penghalang sahnya kurban. Wala tujzi'ul maqtu'atu kullil udhun wala ba'dihha. Tidak sah juga menyembelih hewan kurban yang telinganya terpotong, baik semuanya maupun sebagian. Meskipun sedikit, ya, telinganya terpotong sedikit, itu menjadikan dia tidak sah. Kenapa? Karena telinga itu bagian yang dimakan. Walal makhluqatu bila uzun. Begitu pula kalau dia lahir, sejak lahir memang nggak punya telinga. Tidak sah juga. Wala maqtu'atuz zanab wala ba'dihi. Tidak sah juga hewan kurban yang ekornya tidak ada. Ya, ekornya tidak ada, itu baik ekor tidak ada secara semuanya, keseluruhan maupun sebagian. Itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Jadi yang telinganya terputus atau sejak lahir tidak punya telinga, dan juga yang ekornya terputus sedikit maupun semuanya. Tapi ada ulama yang mengatakan ya kalau dia itu sejak lahir nggak punya ekor, memang sejak lahir nggak punya ekor, bukan terputus, tapi tidak punya ekor sejak lahir, maka hewan seperti ini juga dikatakan sah. Ya, dikatakan sah untuk dikurbankan. Karena kata ulama itu bisa saja ya, dan suatu hal yang lumrah hewan lahir tanpa ekor. Tapi yang tidak biasa kalau lahir tidak ada telinga. Lebih banyak yang dimaklumi kalau lahir tanpa ekor daripada yang lahir tanpa telinga. Wallahu a'lam. Wa yadkhulu waktu dzabhi lil udhiyah min waktu salatil Id. Nah, sekarang beliau melanjutkan pembahasan waktu menyembelih. Waktu menyembelih itu tentu dimulai sejak hari Id, tanggal 10 Dzulhijjah. Akan tetapi penjelasan rincinya bagaimana? Wa ibaratu ar-raudhah wa asliha, ya, Raudatul Talibin, dan asal Raudatul Talibin itu adalah Syarhul Kabir, Asy-Syarhul Kabir li Ar-Rafi'i, ya, Asy-Syarhul Kabir li Ar-Rafi'i. Yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'ati syamsu yauman nahri wa madha qadru rak'ataini khutbataini khafifatain. Memang mulai berkurban tanggal 10 Dzulhijjah dan memanjang sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, menurut mazhab Syafi'i. Tapi mulainya dikatakan sah untuk berkurban, mulai menyembelih itu kapan? Ya ketika matahari sudah terbit. Dan tidak hanya matahari terbit, tapi sudah terbit dan sudah berlalu kira-kira waktu melaksanakan dua sholat dan dua khutbah. 2 rakaat sholat dan 2 khutbah yang ringkas. Ya, jadi misalnya kalau matahari terbit jam 6, kemudian waktu yang diperlukan untuk 2 rakaat sholat Id dan 2 khutbah ringkas, 2 khutbah Id, itu waktu memerlukan 15 menit misalnya atau 20 menit. Maka ketika jam 6:20 kita mau nyembelih di rumah, boleh. Meskipun orang-orang belum pulang dari sholat Id. Diperbolehkan. Jadi mulai start waktunya, yaitu ketika matahari terbit dan telah berlalu kira-kira waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat sholat Id dan 2 khutbah yang ringan. Maka sudah boleh untuk
menyembelih dan sah disebut kurban. Berarti kalau habis subuh langsung nyembelih maka tidak bisa disebut kurban. Kenapa? Dia menyembelih sebelum waktunya. Dan tadi tidak perlu menunggu orang kembali dari sholat Id. Ya, tentu afdolnya kita menunggu setelah orang tua sudah pulang sholat Id. Ya, karena afdolnya menyembelih itu ketika matahari sudah terbit, ya, dan sudah meninggi setinggi tombak. Ya, meninggi setinggi tombak. Naam. Wa yastamiru waqtu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyrik. Berlangsung waktu penyembelihan itu dari hari Id sampai berakhirnya hari tasyrik. Tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Wa hadza min mufradati Syafi'iyah. Ini adalah pendapat yang bersendirian Syafi'iyah padanya. Kenapa? Karena jumhur selain mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan waktu menyembelih cuma 3 hari. Hari Id, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12. Sedangkan mazhab Syafi'i itu sampai tanggal 13 masih boleh menyembelihnya. Wahiyya ats-tsalatsatul muttasilatu bi'ashiri Dzulhijjah. Bersambung dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi waktunya lebih panjang daripada pendapat jumhur yang lain, jumhur ulama. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'. Disunahkan, hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih ada 5. Yang pertama at-tasmiyah. Ya, membaca bismillah fayaqulu dzabih bismillah wal akmal bismillahirrahmanirrahim falau lam yusammi halal madbuh. Membaca bismillah itu hal yang disunahkan, bahkan termasuk sunnah muakkadah ketika menyembelih. Kenapa? Karena mazhab yang lain mengatakan wajib membaca bismillah. Sehingga mura'atan bihadzal qaul biwujubi al-basmalah biwujubi tasmiyah, maka hukumnya sunnah muakkadah. Yang mana jika ditinggalkan sembelihannya sah falau lam yusammi. Kalau tidak dibaca bismillah ketika menyembelih, maka sembelihannya tetap sah, halal madbuh ma'al karohah tentunya. Ya, tapi ada kemakruhan di situ. Jadi bismillah ini sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan meskipun dalam mazhab Syafi'i levelnya sunnah dan tidak menghilangkan keabsahan kurban. Wathani as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalam. Jadi bersolawat dan juga salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrah an yajma'a baina ismillah wa ismi rasulih, dan makruh menggabungkan asma Allah bismillah dengan sholawat. Ya. Kemudian yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat bidzabihah. Ay yuwajjihu dzabihu madbahaha lil qiblah wa yatawajjahu huwa aidan. Jadi yang menghadap kiblat ada 2. Yang pertama orang yang menyembelih, dan yang pertama adalah orang yang menyembelih, yang kedua adalah hewan yang disembelih, yaitu bagian leher atau ya tenggorokan yang nanti akan disembelih, itulah yang dihadapkan ke kiblat. Sedangkan wajah hewan tadi ya tidak perlu diadakan ke kiblat karena ya kita tarik kepalanya begini, kemudian lehernya bagian yang akan disembelih diarahkan ke kiblat, begitu pula orang yang akan menyembelih. Karena kiblat itu asyraful jihah, arah yang paling baik. Sunnah yang keempat yaitu at-takbir, bertakbir kapan? Sebelum membaca bismillah wa ba'daha tsalatan, dan setelah membaca bismillah sebanyak 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kama qala al-Mawardi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Mawardi.
salah seorang kibar fuqaha Syafi'iyah, penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir. Yang kelima, sunnahnya membaca doa. Doa agar diterima. Semoga Allah menerima kurban kita. Fayaqulu dzabih, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hadhihi minka, yani hadhil udhiyah ni'matun minka alayya. Kurban ini adalah nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ilaika wa taqarrabtu biha ilaika, dan aku bertaqarrub dengannya kepadamu, fataqabbalha minni, maka terimalah dariku. Nah, jadi ini 5 ini hanya disebutkan 5, bukan berarti hanya 5 saja, akan tetapi ini pada umumnya, ya, secara umum. Dan masih banyak sunnah-sunnah lain yang tidak disebutkan oleh musannif di sini. Ya, di antaranya adalah mengasah pisau. Ya, mengasah pisau tidak di hadapan hewan yang akan disembelih. Kemudian membaringkan hewan di posisi tubuh kirinya, bagian kiri. Ya, membaringkan hewan yaitu sapi dan kambing dibaringkan di tubuh posisi kiri, ya, bagian kiri. Nah, kalau mau diurut urutannya, tadi kan itu macam-macam sunnahnya. Kalau mau diurut sunnah ketika akan menyembelih, pertama kita takbir dulu. Ya, takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu baru kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian takbir lagi. Ya, karena takbir tadi sebelum baca bismillah dan setelah baca bismillah. Takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah takbir yang kedua, baru kita membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Setelah itu baru baca doa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Setelah itu baru disembelih. Ya, itu kalau urutannya. Ya, urutan dengan begitu dia telah mengajarkan kelima sunnah tadi, ya, sebelum menyembelih. Wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyah al-mandhurah. Dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi pekurban memakan sedikit pun daging hewan kurban kalau itu kurbannya nazar. Kurban nazar ini ada 2 jenis nazar maksudnya, yaitu nazar hakiki dan nazar hukmi. Nazar hakiki ya sebagaimana nazar biasa, ya. Saya bernazar akan berkurban, misalnya orang bilang begitu, saya bernazar akan berkurban Idul Adha tahun ini misalnya. Maka itu nazar hakiki. Ya, nazar hakiki. Kalau nazar hukmi, ya kalau kita ditanya, bentar, kayaknya habis. Kalau nazar hukmi, ya ketika seseorang misalnya ditanya, kamu mana kurbanmu? Ya, kamu udah beli hewan kurban belum? Terus dia bilang, ini hewan kurbanku. Hadhihi udhiyati. Langsung nunjuk sambil mengisyaratkan. Hadhihi udhiyati. Ini hewan kurbanku. Maka dengan perkataan seperti itu, dia menjadi wajib berkurban. Ya. Memang ada khilaf di antara para ulama Syafi'iyah sendiri. Kalau dia lau qasdal ikhbar, kalau hanya sekedar memberitahu, maka itu tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, perkataan hadhihi udhiyati, maka ini membuatnya menjadi wajib kurban itu. Ya. Meskipun di hatinya lain maksudnya. Tapi karena sudah mengatakan ini kurbanku, maka menjadi wajib kurban tadi, dan wajib dia berkurban pada tahun
tersebut. Ya. Bal yajibu alaihi tasadduq bi jami'i lahmiha. Wajib dia memberikan bersedekah seluruh dagingnya, seluruh hewan kurban tadi kepada yang berhak. Falau akharaha fatalifat lazimahu dhaman. Kalau sudah tahu dia wajib berkurban, ya, tapi malah tidak dia salurkan, ya, rusak hewan kurbannya tadi, rusak daging kurbannya tadi, maka dia wajib mengganti rugi. Ya, lazimahu dhamanuha. Wa ya'kulu minal udhiyah al-mutatawwa' biha. Nah, kalau hewannya hewan kurban sunnah, tatawwu', maka boleh dia makan. Boleh dia makan, dan pembagiannya itu ada qaul jadid dan ada qaul qadim. Kalau qaul qadim itu setengah-setengah. Setengah dimakan, setengah lagi disalurkan, disedekahkan. Kalau qaul jadid itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Wa thulutsan 'alal jadid. Nah, ini disebutkan di sini 'alal jadid itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiganya dimakan oleh pekurban sebagai bentuk tabarruk, ya, dari hewan yang sudah dia kurbankan. Sedangkan 2/3 lagi, ya, 2/3 lagi itu ada khilaf lagi. 2/3-nya itu diapakan? Kalau kata Imam An-Nawawi, 2/3-nya semua yatasaddaqu bihima, disedekahkan semuanya. Ya, warajjahu An-Nawawi fi tashih at-tanbih. Ya, fi tashih at-tanbih. Ini kitab karangan at-tanbih itu karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi, penulis Al-Luma' dan penulis kitab Al-Muhadzab yang juga disyarah sama An-Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab. Dan At-Tanbih ini di khidmah sama An-Nawawi dengan menjadi kitab Tashihut Tanbih. Maksudnya apa? Jadi Imam Nawawi memilah-milah mana dari kitab At-Tanbih itu yang sesuai dengan mazhab Syafi'i, yang mu'tamad, dan mana yang tidak mu'tamad. Jadi pilah-pilah sehingga nama kitabnya Tashihut Tanbih. Jadi Imam Nawawi mengatakan kalau sepertiganya itu dimakan sama pekurban, 2/3 sisa itu disedekahkan semuanya. Waqila, nah pendapat yang kedua, yuhdi thulutsan lil muslimin al-aghniya. Sepertiga dimakan pekurban, sepertiga diberikan hadiah kepada orang-orang kaya, orang muslimin yang kaya, dan wa yatasaddaqu bi thulutsin 'alal fuqara. Sepertiga lagi baru disedekahkan kepada fakir miskin. Walam yurajjih An-Nawawi fi Rawdah wa asliha syai'an min hadainil wajhaini. Dan tidak dirajihkan oleh Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdatul Talibin dan aslinya yaitu Asy-Syarhul Kabir lir-Rafi'i, salah satu di antara kedua pendapat ini. Tapi yang mu'tamad sebagaimana yang disampaikan Syekh Labib, yang mu'tamad yaitu pendapat yang kedua. Sepertiga dimakan, sepertiga diberikan kepada orang kaya, dan sepertiga lagi diberikan kepada fuqara wal masakin. Dan tidak mesti fuqara itu harus jamak 3 orang fuqara, enggak. 1 orang saja sudah cukup. Ya, 1 orang sudah cukup. Wala yabi'u ay yahrumu 'ala al-muddahi bai'u syai'in min al-udhiyah. Yahrum, masyaallah ya, yahrum. Diharamkan bagi perkurban menjual sesuatu apapun dari hewan yang dia kurbankan. Au jildiha, atau kulitnya. Jadi dagingnya nggak boleh, kemudian kulitnya nggak boleh, kemudian rambutnya nggak boleh, apapun. Yang mana itu bagian dari hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Wa yahrumu aidan ja'aluhu ujratan lil jazzar, dan tidak boleh juga dijadikan sebagai upah orang yang menyembelihnya, upah jagal. Walau kanatil udhiyah tatawwu'an, meskipun hewan kurbannya itu sifatnya tatawwu'. Maka di sini mau nggak mau kita selaku perkurban, orang yang mudhahi, itu harus menyiapkan upah. Ya, upah jasa sembelihan.
Setelah kita kasih dia upah, misalnya kita kasih dia upah nyembelih 200.000 rupiah, setelah itu baru kita bisa kasih dia daging kurban sebagai bentuk sedekah kalau dia orang kaya misalnya, atau sebagai bentuk orang sedekah lagi hadiah kalau dia orang kaya, dan sedekah kalau dia memang termasuk fakir miskin. Jadi dia dapat double, upah dari jagal berupa uang dan daging kurban karena dia termasuk orang yang berhak, yaitu fakir miskin misalnya. Wa yut'imu hatman minal udhiyah. Ya, dan yut'imu hatman. Nah, ini berarti minal udhiyah al-mutatawwa'i biha. Dari 3 bagian tadi, dari hewan kurban yang kita kurbankan tadi, memang yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Tetapi kalau tidak begitu pun, misalnya kita mengambil dagingnya 90%, hanya 10% yang kita sedekahkan. Ya. Maka boleh juga. Dan nggak boleh kita makan semuanya. Ya. Nggak boleh kita makan hewan kurban tadi. Semuanya, alias tidak ada satupun yang kita berikan kepada fakir miskin. Nggak boleh. Ya, wa yut'imu hatman, ay wujuban. Wajib kita berikan sebagian kepada fakir miskin hewan kurban tadi, yang sunnah tadi, yang kita kurbankan. Wal afdal at-tasadduq bi jami'iha illa luqmatan aw luqman. Dan afdalnya tentu kita hanya mengambil sedikit saja, yaitu 1 suap, 2 suap, atau 3 suap dari hewan kurban tadi. Untuk apa? Ya tabarrak al-mudahhi bi aklih. Sebagai bentuk tabarruk. Ya, orang yang berkurban itu tabarruk dengan hewan yang dia kurbankan. Fa innahu yusannu lahu dzalik, disunahkan baginya. Fa idza akala al-ba'dha wa tasaddaqa bil baqi, kalau dia makan sebagian dan bersedekah sebagian, kayak tadi ya, dia pakai metode sepertiga, sepertiga, sepertiga misalnya. Atau setengah dia makan, setengah dia sumbangkan, sebagaimana qaul qadim. Maka hasalalahu thawabut tadhiyah bil jami'. Maka dia terhitung mendapatkan pahala kurban secara sempurna, kamilatan. Meskipun yang dia kasih sedekah setengah, dia sedekahkan setengah kurban, setengah daging kurban. Tapi secara pahala berkurban itu dapat secara sempurna, kamilatan. Wa tasadduq bil ba'dhi. Nah, pahala sedekah dapatnya ya sebagian. Kenapa? Karena dia hanya menyedekahkan sebagian dari hewan kurban. Berarti kalau mau dapat pahala sedekah lebih banyak, lebih besar, tentu dia harus menyedekahkan daging lebih banyak lagi. Dia hanya mengambil tadi lukmah wa lukmatan au luqaman. Mengambil sesuap, 2 suap, atau 3 suap dari daging kurban tadi untuk tabaruk saja, sisanya dia sedekahkan. Tentu di sini pahala sedekahnya lebih besar. Karena hewan yang bagian yang disedekahkan itu lebih banyak. Terakhir, yaitu syarat kurban yang diberikan. Ya. Syarat kurban yang diberikan kepada fakir miskin itu bagaimana syaratnya? Syaratnya ada 5. Yang pertama yang diberikan itu harus dagingnya. Ya, harus dagingnya. Nggak boleh tulangnya doang ya. Tapi kalau campur, ada daging, ada balungan, ya berarti itu nggak masalah. Yang kedua harus sifatnya mentah, nai'an. Nggak boleh sudah diproses, seperti misalnya udah dijadikan kornet. Ya. Harus mentah, daging segar. Ya, harus mentah, daging segar. Karena tujuan kita memberikan kepada fakir miskin itu litamlik. Yang mana kalau kita berikan ke dia, sudah berbentuk kornet, mau nggak mau harus dia makan. Atau kita berikan kepada dia sudah berbentuk matang, ya mau nggak mau harus dia makan. Padahal kalau tujuannya itu litamlik, artinya ketika dia diberikan kepada fakir miskin, bisa dimakan sama orang miskin tadi, atau bisa dia jual lagi. Bisa dia jual lagi. Boleh dia melakukan tasarruf apapun terhadap daging tersebut. Kemudian dagingnya itu ya tadi ya, masih segar, mentah. Yang keempat diberikan kepada fakir miskin. Meski cuma 1 orang. Ya.
Kita sedekahkan setengah daging, setengah dari hewan kurban tadi kepada si fulan, satu orang tok. Boleh, sah. Ya, tidak harus ke berbagai orang. Ya, tidak harus ke banyak orang. Satu orang fakir miskin saja kita berikan setengah dari daging sapi tadi, maka itu sudah cukup, ya, sudah sah. Sudah menggugurkan kewajiban tadi, yang hatman tadi. Dan yang kelima, fakir miskinnya itu harus muslim. Dan tidak hanya fakir miskin, orang kaya yang kita berikan juga harus muslim. Sebenarnya tadi, waqila yuhdi sulusan lil muslimin. Nah, al-aghniya. Ya, harus orang Islam. Karena kurban ini hidangan Allah kepada kaum muslimin. Dan nggak boleh juga misalnya kita sedekahkan kepada orang miskin, seorang miskin tadi masak daging kurban tadi dan dia mengundang orang non muslim untuk makan bersamanya daging kurban tadi, nggak boleh juga. Jadi nggak boleh dimakan oleh orang non muslim secara mutlak, karena ini adalah hidangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin saja, tidak bisa kepada orang non muslim, ya, kepada orang non muslim. Dan daging kurban yang diberikan kepada orang miskin tadi tidak mesti harus daging kurban yang kita sembelih, tidak mesti. Artinya misalnya saya kurban kambing. Nah, kemudian semua daging kambing tadi saya bawa pulang. Lalu saya beli daging kambing di pasar. Ya, saya beli daging kambing di pasar, kemudian sekilo saya beli sekilo, saya kasih ke fakir miskin. Boleh, tidak masalah. Ya, jadi daging yang diberikan itu tidak mesti harus daging yang dari kurban itu. Tidak mesti. Yang penting ada daging yang kita berikan kepada fakir miskin tadi. Dengan cara kita beli di pasar misalnya, terus kita kasih ke orang fakir miskin tadi, tidak masalah. Sedangkan daging kurban yang disebut tadi buat kita semua, itu tidak masalah. Ya, yang penting ada bagian yang diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? Itu wajib. Wajib diberikan kepada fakir miskin. Meskipun itu kurban sunnah. Ya, kurbannya sunnah, tapi harus ada bagian yang diberikan kepada fakir miskin. Ya, begitu aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selesai kita pembahasan kurban. Ya. Pekan depan mau lanjut ke akikah atau balik ke sholat? Nah, ini saya tanya ini. Sekalian aja akikah Ustaz, karena nanti kaitan ada niat-niat orang yang mau itu akikah di hari Idul Adha. Oke. Begitu ya, sebagaimana Pak Abdurrahman bilang. Kita berarti pekan depan masih akikah. Ada yang bilang balik sholat ini. Coba nanti di voting aja. Balik sholat atau lanjut akikah. Nanti mungkin bisa di voting. Atau sekarang aja nih. Ada yang bilang balik akikah, lanjut akikah, ada yang bilang balik sholat. Akikah aja, Ustaz. Mas Edi ini Akikah, iya ini Ustaz. apa Mas Edi? Iya sholat atau iya akikah? Akikah, Ustaz. Kita selesai. Maksudnya nanggung ini kan sedikit Oh sedikit gitu. ya. Akikah. Akikah aja, Ustaz. Oke lah. Boleh nanya, Ustaz? Oh boleh. Sekarang memang waktunya bertanya lagi. Silakan bertanya. Saya ingin hanya bukan menegaskan ya. Suka tertukar dengan nazar dengan ini, Ustaz. Nazar dengan tidak nazar gitu. Lafadznya gitu, Pak. Lafadznya itu suka tertukar itu, Pak. Jadi spesifikasi dari nazar yang hukmi itu harus ada kata ini gitu saja. Hadhihi udhiyati gitu. Iya Pak. Yang tamat begitu dalam Oke. mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan belum diucapkan gitu kan, atau sudah belum diucapkan, masih di hati. Masih di hati. Tidak ya. Maksudnya gini, Ustaz. Kita mau kurban nih, udah nabung kurban nih ke panitia, misalkan bayar sekian, kan urunan, bukan urunan ya, kambing lah ya, istilahnya. Ya. Kita bayar gitu kan. Tapi tidak ada pernyataan, saya mau kurban aja gitu. Saya mau kurban. Nah, kalau saya mau kurban berarti kan ngasih uangnya tuh ke panitia. Bedanya dengan saya ini kurban saya gimana, Ustaz? Itu saya mau kurban, apakah itu merupakan
nazar juga? Ya kalau cuman saya mau kurban itu tidak nazar. Ya, kalau nazar itu ya kalau dalam bahasa Arab itu lafaznya lillahi alayya an udahi. Nah, ada kalimat Allahnya. Ya. Saya bernazar kepada Allah untuk berkurban. Nah, maka seperti itu nazar hakiki namanya. Ya, betul. Tapi kalau cuman saya mau berkurban nah, itu belum nazar. Itu baru keinginan. Ya, itu belum nazar. Apalagi kalau cuman baru nyisikan uang nih, nyisihin uang, nabung. Tahun depan saya harus kurban tahun depan saya usahakan biar berkurban gitu. Nah, nabung dia. Itu belum juga disebut nazar. Itu baru keinginan. Nah, kalau kita katakan saya mau nazar, itu langsung nazar. Saya mau nazar, saya mau berkurban, itu disebut nazar, ya repot. Siap. Itu susah. Apalagi kalau baru di hati, ya. Nazar itu disebut nazar hukmi ya, ataupun nazar hakiki itu kalau sudah dilafazkan. Dan tadi beratnya dalam mazhab Syafi'i itu kalau nazar hukmi itu. Mana kamu kurban nggak? Kurban, ini kurban saya. Nunjuk dia kambingnya. Ini kurban saya. Ditunjuk dia kambingnya tadi. Maka kambing itu jadi kambing kurban nazar berarti. Harus dia kurbankan. Kalau sampai berakhir waktu tasyrik dia belum juga berkurban, maka dia hutang jadinya. Tetap harus segera dia kurbankan, nanti jatuhnya qadha berarti. Kurbannya sifatnya qadha. Satu lagi, Ustaz. Kita suka urunan sapi kan, Ustaz ya? Nah, kita harus suka urunan sapi. Dan sapi itu udah jadi sapi. Lalu kita bilang, ini kurban saya. Ya kan? Gimana? Udah beli sapi nih 7 orang. Ya, 7 orang ya. Kita udah beli sapi 7 orang kan urunan kan. Urunan. Saya 2-3 juta sekian misalkan ya untuk beli sapi. Sampai 7 orang kan. Betul. Nah, terus kita bilang, ini sapi sambil nunjuk ke sapi, ini kurban saya. Oh gitu. Nah berarti itu gimana? Apakah kurban bagian saya kan nazar tuh, berarti nggak ngambil sekali, tapi ada bagian yang lain yang misalkan iya paham Pak. Iya, jadi bagian Bapak yang 1/7 tadi jadinya nazar hukmi kan, jadinya ini kurban saya begitu. Hadhi udhiyati. Maka kalau kita pakai pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, kurban 1/7-nya Bapak tadi jadinya kurban nazar, kurban wajib. Dan nggak boleh Bapak ambil sedikit pun dari bagian Bapak. Kalau yang lain nggak kena. Yang lain tetap bagian mereka. Nggak jadi wajib. Karena yang tadi bilang ini kurban saya, itu cuma 1 orang. Maka hanya 1/7 yang tadi bagian Bapak yang menjadi kurban wajib yang harus disedekahkan semuanya. Tanpa kecuali. Berarti Ustadz, kalau ada yang nanya mendingan nggak usah tunjukin ya. Kamu kurban nggak atau mana kambingmu? Diem aja nggak usah dijawab. Gitu bilang gini, kamu kurban nggak? Insya Allah kurban. Yang mana kurbannya? Ya nantilah, ada insya Allah. Supaya bisa makan dagingnya. Betul ya. Kita kalau bicara mu'tamad begitu. Tapi kalau ada pendapat yang tidak mu'tamad, itu tadi kalau cuman ikhbar, cuman biqasdil ikhbar saja, cuman hanya ngasih tahu, itu tidak jadi nazar kata ulama Syafi'iyah yang lain. Ya, silakan kalau mau pakai pendapat yang kedua, silakan. Ya, tapi kalau mu'tamad tadi hadhihi udhiyati, nunjuk tuh, mana kurbanmu? Nih kurban saya. Nah, itu jadi nazar hukmi jadi. Maka supaya mengakali tadi ya, supaya nggak kena nazar hukmi, kamu kurbanmu mana? Ada insya Allah. Lihat aja nanti coming soon. Ya, gitu. Begitu. Allah. Niatnya bagaimana, Ustaz? Iya. Satu lagi Ustaz nih. Bentar, Mas Edi tadi bilang apa? Niatnya ya? Niatnya ya sama seperti biasa. Ketika beli apa? Ketika gimana? Lafaznya? Maksudnya ketika beli niatnya tuh atau ketika atau gimana gitu? Kalau Mas Edi yang mau nyembelih sendiri, disunahkan kan kita nyembelih kurban kita sendiri, sunnahnya mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kita yang mau nyembelih sendiri, maka ketika akan menyembelih, ya
itu kita berniat. Setelah kita di urutannya tadi setelah apa? Setelah baca takbir, kemudian sholawat dan berdoa, lalu niat nyembelih. Ya, niat dalam hati nyembelih. Bismillah. Sudah. Tapi kalau Mas Edi mau mewakilkan, artinya diserahkan ke panitia, ya maka ketika menyerahkan, ketika kita beli, terus ketika kita serahkan kepada panitia masjid, itu kita niatkan kurban. Bisa juga. Atau bisa juga kalau Mas Edi yang tidak nyembelih, artinya yang nyembelih itu panitia, disunahkan bagi si perkurban untuk hadir melihat hewannya ketika akan disembelih. Nah, jadi kita hadir nih, Mas Edi hadir, kurbannya mau disembelih, ikut menyaksikan. Lah ketika akan mau disembelih, Mas Edi berniat. Boleh juga, tidak masalah. Begitu. Tanya Ustaz. Nggih, Pak. Dalam kepanitiaan ini yang agak repot, yang sering ribut itu masalah perkulitan ya, kulit sama kalau kita mau kurban itu kan udah ketukar-tukar tuh, kita jadi kesunahnya hilang ya makan kurban kita, orang udah kecampur kok gitu. Nah, terkait kulit ini gimana akadnya? Atau panitia ngambil dari daging itu gimana tuh akadnya ya? Seperti apa supaya nggak menjadi masalah gitu? Panitia itu kan wakil ya. Memang ada dua takyif. Ada yang mengatakan itu panitia itu seperti penjagal, tukang jagal. Ada yang bilang wakil pekurban. Ya, wakil pekurban. Kalau sifatnya wakil, ya berarti hampir sama dengan yang diwakili. Ya boleh. Apakah boleh panitia itu mengambil bagian kurban? Kalau sifatnya wakil, ya dia boleh ngambil. Apalagi kalau dia statusnya fakir miskin kan, boleh saja. Tentu seizin dari setelah diberitahu dengan si pekurban. Nah kalau kulit, ada yang pernah bertanya, Ustaz, kulitnya itu kita jual, nanti hasil penjualan kulit kita sedekahkan ke fakir miskin, Ustaz. Maka itu boleh? Kalau kita bicara tadi, nggak boleh. Apapun dari kurban tadi, bagian kulitnya, dagingnya maupun bulunya, nggak boleh diperjualbelikan sama sekali. Ya, terus ya bagaimana status kulitnya tadi? Ya karena orang nggak jarang yang mau ya, misalnya ya. Ya sudah, jangan kita jual. Bisa kita kasih ke si pekurban yang punya kurban. Nanti dia mau dia jadiin tas misalnya atau jadiin sepatu, kulit apa, terserah. Tapi yang penting tidak boleh dijual belikan. Atau kita kasih kulitnya kepada fakir miskin. Nanti fakir miskin tadi mau dijual boleh. Boleh dijual sama orang fakir miskin. Kita kasih ke fakir miskin nih kulit. Nah, biasanya itu yang kita akalin apa istilahnya. Jadi dalam panitia ada yang fakir miskin, udah nih untuk kamu, tapi dia jual, terus dia ya sedekahnya saya untuk masjid gitu. Mungkin nggak apa-apa kali ya. Kalau sudah menjadi hak milik fakir miskin, itu daging kurban tadi, mau kulit, daging maupun tulangnya, itu sudah jadi hak dia. Dan statusnya kalau di tangan orang fakir miskin itu litamlik. Boleh dia tasarrufkan apapun. Mau dia jual lagi boleh. Dia jual lagi ke orang lain dagingnya tadi boleh. Mau dia makan sendiri boleh. Itu terserah dia. Itu kalau fakir miskin. Tapi kalau yang kita berikan tadi sepertiga ke orang kaya itu hanya boleh dua hal saja. Hanya boleh memakan dan boleh bersedekah. Nggak boleh dia menjualnya. Nggak boleh. Itu bedanya antara daging yang disedekahkan ke fakir miskin dan daging yang dihadiahkan kepada orang kaya. Kasusnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ada lagi pertanyaan nih, Ustaz. Lagi? Boleh sedikit satu lagi, Pak? Monggo, Pak. Jadi gini, Pak. Kadang kan, dua pertanyaan lagi, Pak ya. Kadang kan suka ada bawa kambing ke panitia ya. Ya kan? Bawa kambing ke kambingnya yang dibawa nih, Pak. Nah, nah justru kan ketika dia bawa kambing ke panitia, secara langsung dia ini adalah kambing saya kan, Pak, ya kan, nah kan, ini adalah kambing saya yang untuk dikurbankan kan. Nah, apakah itu jatuhnya nazar juga ketika dia bawa dan diserahkan kepada panitia pekurban? Enggak kan, dia nggak diomongin. Nah, kecuali diomongin gitu ya. Iya, dia bilang ini hewan apa, bawa aja ke masjid, dan dia nggak bilang ini hewan kurban saya.
Nah, saya serahkan gitu ya. Iya. Saya Saya serahkan hewan kurban ini gitu. Mungkin itu ya. Iya. Oke, Saya baik. serahkan hewan kurban ini sebagai kurban sunnah. Jelaskan sekalian. Iya. Baik. Biar Satu lebih lagi, wabih, Ustaz. gitu. Satu lagi nih. Kadang begini untuk mensiasati kulit itu gini, Ustaz. Jadi itu kulit dikasihin dulu ke seseorang, ya kan? Sebagai apa tuh, sedekah berarti? Disedekahin. Nah, habis itu kemudian setelah dikasihin ke orang itu menjual ke tengkulak gitu kan? Apakah itu termasuk? Terus uang hasil penjualan itu dikasih ke panitia? Apakah itu termasuk penjualan, proses penjualan? Karena udah dikasih ya kan? Itu yang dikasih ridho nggak? Apa bentuk pemaksaan seperti itu? Bentuk pemaksaan atau tidak? Kalau yang orang miskin tadi ridho, artinya ya udah ini buat saya. Nanti saya jual, nanti hasil penjualan saya kasih ke panitia. Kalau dia ridho, nggak masalah. Karena kan akad harus antarodin, harus ridho. Artinya kalau kita sudah kasih ke dia, itu sudah milik dia 100%. Jadi terserah mau diapain, mau dia jual balik kah, mau enggak terserah. Betul ya, oke. Jadi kalau kita tadi bilang ini jual ya, nanti saya kasih ke ente, tapi nanti jual lagi, bisa nanti kasih ke kami uangnya. Berarti itu akadnya tidak tarodi, itu ada pemaksaan di situ. Baik. Ini Mas Edi tanya niat supaya jadi kurban sunnah bagaimana ya? Niat kurban sunnah ya, kurban itu hukum asalnya sunnah. Ya. Saya niat berkurban lillahi ta'ala, udah itu niat hukum kurban, hukum asalnya sunnah. Maka tidak menjadi wajib jika dinadarkan, sudah. Kalau tidak dinadarkan, maka statusnya sunnah. Begitu saja. Kembali ke hukum asalnya. Itu ya Mas Edi ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Sekarang ada zaman kurban online ya. Kurban online. Misalkan kita lagi ngajak anak nih Ustaz ya. Lihat itu sapi ayah tuh. Itu sapi yang mau dikorbankan. Nah, itu gimana Ustaz? Itu sapi ayah yang mau dikurbankan misalnya. Iya. Berarti hampir sama dengan itu hewan kurban saya, hampir sama. Berarti kena nadar seperti itu. Nah, kita kan suka seperti itu saja. Berarti kita selama ini makan daging berarti nggak boleh ya? Makanya tadi saya katakan pendapat mu'tamad ini saya pernah baca juga dari fatwa dari salah seorang ulama NU itu mengatakan bisa kita beralih ke pendapat yang tidak mu'tamad tadi karena memang kebiasaan kita seperti itu. Apa yang kita lakukan selama ini itu dalam pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i jadinya nadar hukmi jadinya. Ya. Maka boleh kita berpindah ke qaul yang kedua yang tidak mu'tamad karena memang ada hajat di situ dan kalau semuanya seperti itu dikatakan nazar hukmi kalau sebagaimana mu'tamad ada azunnu fihi masyaqqah. Karena memang kita seperti itu ya. Iya. Seperti itu kita. Bapak, ayah mau kemana? Yuk ikut ayah yuk ke kandang kambing. Terus, nah ini nak, ini insya Allah ini kambing ini jadi kurban ayah. Itu nazar hukmi jadinya. Iya, ini kurban ayah. Ya, maka kalau pendapat mu'tamad nazar hukmi jadinya. Tapi kalau yang tidak mu'tamad dan itu juga ada yang memfatwakan dari kalangan Syafi'iyah sendiri, ada khilaf juga berarti. Maka itu cuma kalau bentuk ikhbar saja, ngasih tahu. Ya. Maka itu tidak menjadi nazar hukmi, tetap kurban sunnah berarti. Ya, silahkanlah kalau mau pakai pendapat yang kedua. Tapi kalau yang pengen kekeh tetap mu'tamad ya berarti harus pandai-pandai tuh melafazkan. Pandai merangkai ke atas saja. Iya. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Kalau kita cukupkan ya. Berarti insya Allah pekan depan lanjut akikah ya. Biar kita tuntaskan sekalian. Setelah itu baru balik ke rukun salat insya Allah. Begitu para ikhwah sekalian, para tulab wa talibat yang Allah muliakan. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini semoga bermanfaat.
dan semoga menambah ilmu kita terhadap soal kurban insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iyakum barakallahu fikum.